Shalom saudara. Hari ini kita bisa bersama-sama bersehati menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang indah untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita membawa korban pujian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur Bapa atas hari ini. Terima kasih atas semua apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Yang kami cari sore ini adalah wajah-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, tersungkur, menaikkan dupa pujian kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau layakkan kami. Biar kami boleh menikmati persekutuan ini bersama Tuhan. Sehingga kami dipuaskan. Jiwa kami disegarkan dan sungguh kami boleh mendapatkan hadirat Tuhan yang tidak kami dapati di tempat lain yang sungguh memuaskan hati kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu puji
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kehormatan hanya bagimu Tuhan. Segala keagungan hanya bagimu Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kami naikkan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Oh, Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau segala-galanya, Yesus Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Segala kasih karunia, segala anugerah sudah Kau nyatakan. Terima kasih Yesus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetaplah Allah kami. Tuhan atas keluarga kami, Tuhan
atas hidup kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, oh El Shaddai. Engkau Allah kami yang berkuasa berdaulat atas apapun. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Segala sesuatu ada dalam tanganmu. Belas kasihan-Mu nyata atas kami. Kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Gembala kami yang setia, Engkau sahabat kami yang sejati. Engkau Allah yang perkasa atas segala musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
di tempat ini ya Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kami naikkan sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan, segala penyembahan hormat kami kepadamu. Kami rindu untuk ingin tinggal dan lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau selalu di dalam hidup kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini ungkapan cinta dan kasih kami kepadamu Tuhan. Tinggal di kediaman-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, tinggal denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku
menyembah-Mu Tuhan. Tinggal lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Biar kami nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Biar kami nikmati kemuliaan-Mu. Ini anak-Mu Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Ini umat kesayangan-Mu. Bawa kami dekat padamu lebih lagi. Mari peluk kami, mari peluk kami Yesus. Roh kami haus akan Engkau, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan, merindukan hadirat-Mu di tempat kediaman-Mu, oh Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu sungguh indah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada, Kau nyatakan kasih setia-Mu. Kami disegarkan, kami dipuaskan oleh air-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang kami percaya adalah firman, tidak sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Dan sampai detik ini pun Tuhan, kami mau nyatakan itu Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Jalan-jalan-Mu itu Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Haleluya, haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. 1 Korintus pasal 10 yuk ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13.
Hidup ini memang gak sederhana. Iya Pak ya? Amin saudara? Iya, kalau sederhana kan rumah makan ya. Iya. Ya kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Apa katanya? Pencobaan-pencobaan yang adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Silahkan dilanjutkan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Jadi kalau saya baca firman ini, persoalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya, itu semua dihitung oleh Tuhan. Semua diperhitungkan, semua dirancang oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatan saya. Saya ingat sekali waktu almarhum istri saya bilang 2020 itu tahun tergelap di dalam hidup kami. Gitu. Istri saya divonis kanker, hari itu masuk pandemi, jenis kankernya juga HER2, overexpressive bukan positif, bukan hanya plus tetapi overexpressive 3+. Konsekuensinya adalah BPJS nggak nanggung Bapak Ibu. Jadi kami harus berobat, istri saya berobat cash and carry. Karena obatnya begitu mahal untuk jenis kanker yang faktornya adalah HER2. Hari itu saya punya anak 3 di dalam pernikahan saya. Di luar nikah ada 22. Jadi total anak saya 25. Saya nggak punya gaji, saya nggak punya tabungan. Hari itu 2020 pelayanan semua tutup. Kudus juga mengalami masa-masa berat pada saat itu. Ya kan? Jadi katanya jadi sentra daripada COVID salah satunya. The epicentrum. Gak mudah Bapak Ibu. Anda bisa bayangin. 22 anak plus 3, 25. Istri saya kanker. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu masa yang sulit dalam hidup saya. Waktu saya tanya sama istri saya, Hani, kenapa ya kok masalah berat banget ya? Tahu gak istri saya jawab apa? Oh iya, masalah berat itu karena Tuhan tahu kita kuat. Amin. Amin. Saya langsung terenyuh, saya bilang, oh iya ya. Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan saudara. Kalau hari ini saudara nyaris saja tidak kuat. Kalau engkau hari ini sudah di ujung daripada dan engkau sebentar lagi putus asa. Ingat, tidak akan melebihi kekuatan saudara. Amin. Ya, salam kanan kiri bilang kuat. Tetap kuat. Persoalan itu baik. Karena persoalan itu salah satu fungsinya adalah seperti alat-alat di dalam gym. Dia akan membentuk otot kita makin kuat. Dia akan membentuk otot-otot iman kita makin besar. Hidup kita makin indah, itulah persoalan. Yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Bukan untuk menghancurkan. Tuhan tidak pernah ingin menghancurkan kita. Kalaupun pencobaan atau ujian itu ada di dalam kehidupan kita. Semuanya baik. Tujuannya baik. Amin saudara. Amin. Iya. Lo kalau Mas siapa namanya? Johan. Oh Jonathan. Jonathan itu singkatan. Brojol karena kemacetan. Jonathan. Mas Jonathan nggak fitness. Nggak mungkin dia bisa shape begitu. Nggak mungkin dia bisa punya otot yang kuat. Kalau push up kuat berapa? 40? 50, 100, nanti diuji loh di sini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ototnya kuat, kenapa? Dilatih. Latihnya pakai apa? Beban. Amin saudara. Bilang sama saya, setengah mati itu bagus. bilang, ayo lagi. Setengah mati itu bagus. Di sini ada dokter nggak? Kalau tadi pagi ada ya dokter ya. Ada dokter?
Ada yang pernah ke dokter? Pak Bu, kalau Anda dikasih resep antibiotik, ada pesennya tuh di bawah catatannya. Apa? Apa? Harus dihabiskan. Kenapa? Karena Anda harus pastikan kuman itu mati. Jangan setengah mati. Karena kalau setengah mati, sampai kuman itu nanti bangun lagi, kuman ini sudah menjadi kuman yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, dosis antibiotik Anda harus double, baru dia setengah mati lagi. Makanya kalau minum antibiotik, walaupun simptomnya udah hilang, saya mau kasih tahu engkau belum sembuh, kumannya belum mati. Pastikan antibiotik itu satu dosis yang dirancang itu habis semua. Gak boleh disisakan. Itu tujuannya. Nah sama, Tuhan tidak akan membuat Anda hancur karena tidak akan melebihi kekuatanmu. Tetapi ya terkadang memang Anda dan saya setengah mati. Kayak saya 2020 setengah mati Bapak Ibu. Tapi setelah saya melalui 2020, saya berdiri hari ini sebagai Zivki yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya dan keluarga saya menjadi orang-orang yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena pernah setengah mati. Jadi buat saya persoalannya bukan pada persoalan itu. Persoalan itu nggak akan menghancurkan, itu jaminan Tuhan. Itu bukan persoalan. Persoalannya ada di mana sih? Persoalannya ada di respon kita terhadap persoalan. Selama koresponi persoalan itu baik, selama koresponi dengan benar, maka persoalan itu baik adanya buat saudara dan saya. Gak akan menghancurkan. Tapi terkadang persoalan itu menjadi menghancurkan. Kenapa? Karena kita responi dengan tidak benar. Sebetulnya masalahnya gak gede-gede amat. Sebetulnya masalahnya gak sepele. Saya ingat sekali. Beberapa waktu yang lalu ada 2 orang atau 3 orang dari militer. Dia jalan di daerah mana tuh, Jawa Tengah. Dia nabrak pasangan muda-mudi yang tiba-tiba keluar dari gang. Boom! Yang satu meninggal di tempat, yang perempuan. Yang lakinya sekarat. Persoalan gak? Persoalan. Iya itu persoalan. Akhirnya dia bilang, udah sini. Diangkut, masukin di mobilnya. Mau dibawa kemana Pak? Kita mau bawa ke rumah sakit. Ada yang ikut Pak, udah gak usah. Kita aja bawa ke rumah sakit. Karena dia militer, ya orang percaya. Begitu dibawa ke rumah sakit, saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka buang di sungai. Mereka buang di sungai. Waktu mereka buang di sungai, dia pikir gak ada jejak lagi. Mereka buang di sungai. Dua-duanya, yang satu ternyata masih hidup. Begitu hasil otopsinya, di dalam paru-parunya itu ada air. Artinya apa? Dia masih bernafas waktu dia masuk ke dalam air. Waduh, hukumannya mati Bapak Ibu. Seorang perwira, 2 bintara. Sebetulnya persoalannya menghancurkan gak sih? Enggak kok. Itu namanya kecelakaan lalu lintas. Amin saudara. Sangat bisa dimaklumi. Ya sometimes itu terjadi. Setuju Bapak Ibu? Amin. Kenapa bisa ketahuan? Karena ternyata waktu dia angkut, ada yang secara diam-diam dia pakai kamera handphone. Jadi ketahuan lah semua. Diciduklah semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang persoalan-persoalan itu tidak menghancurkan kok. Tapi respon yang salah dari kita itu membuat kita jadi hancur. Sebetulnya persoalannya kalau dihadapi saja, kalau dijalani saja, ini sebuah proses yang indah, sebuah proses yang baik yang tidak akan melebihi kekuatan saudara. Tapi banyak kali dari kita responi dengan salah. Kenapa kita bisa meresponinya dengan salah? Satu hal yang membuat kita meresponi persoalan itu dengan salah. Apa? Khawatir. Itu persoalannya. Orang kalau udah panik, udah khawatir.
dia akan punya respon yang berbeda. Mereka punya respon yang berkeliru Bapak Ibu. Persoalannya nggak berat, persoalannya nggak masalah sebetulnya, persoalannya nggak menghancurkan. Tetapi waktu kekhawatiran menguasai kita, seperti tadi, khawatir, waduh jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begitu. Begitu ditelusuri ternyata backgroundnya banyak sekali yang membuat dia tidak mau keberadaannya ketahuan ada di tempat itu. Ngeri sekali. Akhirnya responnya salah. Orang itu kalau sudah khawatir, dia tidak bisa melakukan bagiannya yang terbaik. Iya Pak, iya saudara. Amin. Loh saya banyak kali kok. Saya banyak sekali kehilangan rekan-rekan saya. Teman-teman pilot gugur waktu mereka melaksanakan tugas. Saya sering juga terlibat di dalam proses investigasi. Kenapa ya kok bisa terjadi? Itu satu posisi yang gak enak buat saya. Kenapa? Karena saya sering dengar suara rekan-rekan saya di saat maut itu menjemput. Itu satu hal yang saya paling gak suka sebetulnya. Tapi ya karena tugas, akhirnya saya jalanin itu. Dan banyak dari rekan-rekan saya yang meninggal, fatal, sebetulnya persoalan teknisnya tidak gitu-gitu amat. Satu rekan saya ada di daerah Sumatera, 2 kilometer, gak nyampe 1,8 kilometer dari ujung landasan. Pesawatnya tiba-tiba nikung, boom, buntutnya masih ada di sana, dijadikan monumen. Di daerah Tanjung Pandan sana, boom. Kita investigasi, kenapa ya? Ada persoalan apa? Kok sampai dia seperti itu? Ternyata persoalannya mesinnya mati satu. Waktu dia lagi udah mau landing, mesinnya mati satu. Persoalan gak Pak? Iya persoalan, tapi itu hal yang biasa buat kami karena kami dilatih. Kita ini dilatih. Kalau mesin mati satu kita dilatih. Kalau mesin mati dua-duanya, nah ini dia. Ini dia. Sama aja kan, kalau lagi jalan sama mantan jangan sebut-sebut nama pacar saudara. Kalau lagi jalan sama pacar, jangan pernah cerita sebut nama mantan. Kalau lagi jalan sama mantan ketemu pacar, sebutlah nama Tuhan. Bapak Ibu sama, begitu mesin mati satu, kita dilatih kok. Dalam berbagai macam posisi saya dilatih. Lagi approach, lagi mau take off, lagi semua. Dan kita harus bisa mengatasi itu hal yang biasa. Tapi kenapa jadi fatal? Begitu kita putar cockpit voice recordernya, apa yang terjadi? Karena panik, akhirnya dia salah action. Waktu dia salah action, yang terjadi membuat akhirnya pesawat itu akhirnya jadi fatal accident. Padahal seandainya saja tidak ada yang dilakukan, ditahan aja pakai kaki. Pakai rudder namanya. Kan pesawat itu kalau mesinnya mati, dia akan lari ke mesin yang mati. Mati kiri, dia swing ke kiri. Kanan mati. Jadi waktu dia lari ke kiri, tahan pakai rudder kanan. Lurus dia. Tinggal 1,8 kilometer lagi. Landing. Ya kadang-kadang kan kalau main bola, ya ada di satu pertandingan bola yang paling pintar siapa? Siapa yang paling pintar? Komentator kan? Sama. Ya kan, ya kadang-kadang kita juga kalau lagi nggak ada di kokpit bisa komentar macam-macam. Bapak Ibu yang dikasih tahu, intinya adalah panik. Makanya kita ini di dalam penerbangan, anything happen, stay calm, itu hukum pertamanya. Stay calm and fly the aircraft. Itu hukum yang pertama buat kita. Jadi jangan panik. Nah teman saya kayaknya rush. Oke, one engine failure. Akhirnya harusnya dilakukan di mesin yang mati, dia lakukan di mesin yang hidup. Swing Bapak Ibu. Uncontrol. Akhirnya dia jatuh. Kalau Anda khawatir, kalau Anda panik, apapun yang terjadi dalam hidupmu, bisa terjadi apapun dalam hidup saudara. Tapi saya mau kasih tahu, stay calm. Amin saudara. Bilang sama saya apa? Salam kanan kiri. Stay calm. Tenang aja. Hah? Pinjol udah mulai telepon? Ya, stay dan bayar. Amin saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, come on. Jangan khawatir.
Karena kekhawatiran inilah sebetulnya yang akhirnya maksud Tuhan yang baik jadi tidak kita lihat. Persoalan yang membangun jadi merusak. Persoalan yang membuat kita lebih kuat jadi menghancurkan kita. Persoalan yang tidak fatal menjadi fatal. Karena kita khawatir. Waktu kita khawatir kita gak bisa lakukan bagian kita. Waktu kita khawatir kita cenderung berkompromi dengan dosa. Iya gak? Udahlah bohong aja bohong. Udah nipu aja nipu. Udahlah kita lari aja lari. Udahlah kemplang aja itu ininya. Kenapa? Kita khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tenang. Jangan khawatir. Nah, waktu kita bicara mengenai kekhawatiran, ternyata Tuhan Yesus bukan Zivki akan mengajar saudara bagaimana caranya tidak khawatir di dalam hidup ini. Kita buka Matius pasal yang ke-6. Kita mulai ayat yang ke-25. Matius pasal 6, ayat yang ke-25. Bapak Ibu baca ya. Yang keras, yang kompak. Sesama biskota dilarang saling. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Karena itu, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting? Bapak Ibu, setiap bulan Anda di sini paling tidak sebulan sekali Anda perjamuan kudus. Apa yang kau ingat dari perjamuan kudus? Yesus berkorban buat saudara dan saya. Dia memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Yesus lagi bilang sama kita, bukankah kehidupan yang kuberikan itu lebih penting daripada sekedar cuman kebutuhan jasmanimu, makanmu, rumahmu, penghasilanmu. Kalau aku tubuh dan darahku saja dikaruniakan buat engkau, maka pastilah sekedar hanya untuk rezeki Tuhan pasti akan berikan dalam hidup saudara. Amin saudara? Salam kanan kiri. Cucu amin amin aja. Kenapa khawatir? Why? Kenapa khawatir? Tuhan Yesus bilang kenapa orang yang khawatir adalah mereka yang tidak pernah menghitung apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupnya. 2020 Anda lalui, engkau hari ini ada sebagaimana engkau ada hari ini. Gak pantas saudara khawatir. Iya apa ya? 2020 engkau Tuhan selamatkan saudara. Tapi kalau kita nggak hitung itu, kita hanya sekedar itu adalah saya lagi hoki atau yang mati itu apes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu akhirnya kita nggak belajar apa-apa. Kalau Tuhan lalukan kita dari krisis itu, Tuhan akan lalukan kita dan Tuhan pasti akan buat kita lebih daripada orang yang menang. Daud bukan hebat di dalam bertempur. Daud bukan orang yang cakap sebagai seorang prajurit. Enggak, dia gembala ternak. Dikala di saat barisan Israel takut melihat Goliat, Daud enggak takut. Dia tenang aja. Kenapa? Karena dia punya pengalaman sama Tuhan. Dia katakan, dari singa beruang aku keluarkan ternak ayahku. Tuhan yang membuat aku menang terhadap singa dan beruang. Tuhan yang sama akan membuat aku menang terhadap Goliat. Amin saudara. Amin. Jadi hari ini apa persoalan di depan saudara? Tersenyum sama persoalan itu. Bilang sama dia, Tuhan yang membuat aku hidup di 2020. Tuhan yang sama akan membela aku. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah lagi. Amin saudara. Iya. Kenapa saudara takut? Hitung dong. Ada lagu bagus. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan lesu, apa yang kau harus lakukan? Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayo. Hitung dong berkatnya. Jangan cuman wah lagi hoki. Wah lagi nggak ada hoki apes. Nggak ada.
Tadi pagi saya udah bicara mengenai itu. Waktu engkau bilang hidup ini hanya sekedar hoki dan apes, kau gak pernah merasakan kasih Tuhan. Tidak ada hoki, tidak ada apes. Mazmur 37, 23, 24 berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin, saudara. Tiap hari hidupku diatur oleh Tuhan. Gak ada hoki, gak ada apes. Hitung berkat Tuhan, lihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Maka percaya, engkau tidak akan pernah khawatir. Engkau khawatir karena engkau tidak pernah menghitung apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Yang kedua, ayat yang ke-26. Ya kita baca sama-sama. Kita baca yang keras, 2, 3. Apa katanya? Dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Stop sampai situ. Coba pegang tangan sebelahnya dulu. Pegang tangan sebelahnya. Pegang tangan sebelahnya. Pegang sambil dilihat dia. Lihat dia sambil baca itu. Bukankah kamu jauh melebihi? Amin. Loh ini Tuhan Yesus sampai gini. No, lihat tuh burung-burung. Gak ada yang mati kelaparan. Nanem enggak, nabur enggak. Iya enggak saudara? Bekerja juga enggak. Lumbung juga enggak punya. Tapi enggak ada yang enggak aku pelihara, semua aku pelihara. Sampai Tuhan Yesus saking gemes banget sama saudara. Nah, dia bilang, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Kenapa orang khawatir? Satu, enggak hitung apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang kedua, kenapa orang khawatir? Karena dia nggak tahu siapa dia. Dia nggak percaya siapa dia. Bapak Ibu, engkau bukan hanya umat Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Kalau saudara, kira-kira menurut saudara, Gibran itu pernah khawatir nggak ya? Soal makan minum pakai? Hah? Kaisang gitu. Aduh gimana ya. Sama biaya sekolah. Mereka pernah khawatir gak saudara? Enggak. Pasti enggak. Amin. Kenapa? Karena dia tahu dia ada di hati. Dari orang pernah jadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Dia ada di hati elit Indonesia. Maka dia gak khawatir Bapak Ibu. Kau bukan hanya ada di hati elit Indonesia. Engkau ada di hatinya Tuhan Bapak Ibu. Amin. Beri kemuliaan yang meriah. Masa saudara khawatir? Sekali lagi bilang. Bukankah kamu melebihi? Pak Bu. Itu Tuhan gemes sama saudara. Bentar lagi dicubit loh. Kok jangan cuman pinter nyanyi. Kalau nyanyi mah ada di sekolah minggu. Aku anak raja, kamu anak siapa? Gitu. Jangan cuma pinter nyanyi, tapi imani. Engkau adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Zakaria 2 ayat yang ke-8 berkata, yang jamah saudara, jamah biji bola mataku. Waduh. Saya pikir kita gak pantas Bapak Ibu untuk kita khawatir. Amin saudara. Gak pantas. Kita ada di hatinya Tuhan. Tuhan bela saudara. Tuhan lakukan banyak hal. Tapi kalau kita gak perhitungkan itu. Kalau kita kemudian gak percaya dengan status kita. Maka saya mau kasih tahu. Kita akan menjadi orang yang terus khawatir. Jangan pernah khawatir. Yang ketiga. Ayat 27 yuk. Ini keren nih. Ini pedoman saya dalam hidup. Waktu saya baca ini, terus saya diberkati, saya sampaikan ini, saya terus diberkati oleh Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan, aku bangga jadi anaknya Tuhan. Aku bangga jadi pelayannya Tuhan. Amin saudara. Ya, hidup ini banyak yang pantas kita khawatirkan dan takutkan. Tetapi waktu aku pandang Tuhan, maka aku tidak akan pernah khawatir. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Dapat menambah sehasta saja pada kekhawatiran bikin apa sih? Merubah sesuatu? Menambah sesuatu? Hah? Enggak. Kekhawatiran itu membuat hidupmu seperti di kursi goyang. Goncang, goncang, goncang. Tapi engkau enggak kemana-mana. Engkau tetap di situ dan engkau diam di tempat.
Kekhawatiran tidak tidak mengubah apa-apa. Tetapi kekhawatiran menghancurkan sukacita kita hari ini. Dan itu yang iblis mau. Bilang sama saya yuk, khawatir. Lagi-lagi, khawatir. Salam kanan kiri, bilang bodoh. Masih kurang lugas. Loh, khawatir itu kebodohan. Nggak bikin apa-apa. Nggak ngerubah apa-apa. Daripada saudara khawatir, doa. Itu mengubahkan, paling tidak mengubahkan kita jadi lebih kuat. Amin. Mungkin doa kita tidak mengubahkan persoalan. Doa kita tidak menghilangkan gunung persoalan. Tapi doa kita akan memperkuat kaki kita untuk naik di gunung persoalan itu. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Amin. Ayo pakai energinya jangan buat khawatir. Pakai energinya untuk berdoa. Tadi pagi saya cerita, kalau naik pesawat nggak usah khawatir, naik bus nggak usah khawatir. Udah doa belum? Udah, that's it. Tidur Bapak Ibu. Tidur. Ya Pak ya? Amin. Tidur. Tinggal nanti bangun waktu Anda buka mata, lihat ketemunya siapa. Kalau ketemunya Petrus, tadi berarti kecelakaan. Iya kan? Iya, kalau masih ketemu airport, masih ketemu stand plat bus, oh itu artinya saya masih punya tugas. Percaya sama saya, kalau belum wayahnya Anda itu kembali, engkau tidak akan kembali. Setuju Bapak Ibu? Amin. Salam kanan kiri. Udah waktunya belum? Bapak, yang namanya hidup kan cuma masalah waktu. Makanya waktu masih melek, waktu masih nafas, ayo ini kesempatan untuk kita melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara? Iya, ini saatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak usah khawatir. Ngapain kita khawatir? Sudahlah, besok ya biarkanlah. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kenapa kita khawatir? Satu, karena kita gak pernah memperhitungkan apa yang Tuhan buat. Dua, karena kita gak percaya siapa kita. Kita lupa sama status kita. Kita adalah kecintaannya Tuhan. Bukankah Yesus datang dia berkata, karena begitu besar kasihku atas kamu. Yang ketiga, karena kita lupa bahwa kekhawatiran tidak membawa apapun dan mengubah apapun. Kita lupa bahwa kekhawatiran adalah kebodohan terbesar. Yang keempat, yuk belajar dari ayat 28-30. Kita baca sama-sama, 2-3 apa? Dan perhatikan bunga bakung di ladang. Terus 29, namun iya, terusin. Jadi jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah? Hai orang, yang keempat, kenapa orang khawatir? Karena orang itu merasa waktunya paling tepat. Rencananya paling baik. Rencananya paling sempurna. Bapak Ibu, pikiranmu jauh dari pikiran Tuhan, rancanganmu jauh daripada rancangannya Tuhan. Yesaya 55 berkata, setinggi langit dari bumi, engkau tidak pernah bisa menyelami apa yang Tuhan rencanakan. Iya Pak ya? Amin. Anda boleh berencana dalam hidup. Engkau boleh merencanakan hidup ini. Engkau boleh memperhitungkannya. Tapi ingat, bukan perhitunganmu yang paling tepat. Bukan perhitunganmu yang paling sempurna. Waktu dan perhitungan Tuhan itu yang paling sempurna. Waktu saya minta sama Tuhan, Tuhan, belas kasihanmu jamah istriku. Sembuhkan dia Tuhan dalam nama Yesus. Saya berlutut, saya nangis, kami sekeluarga, kami taruh iman kami. Tapi kami selalu berkata, rencanamu yang terbaik, bukan rencanaku. Amin saudara. Amin, kehendakmu yang harus terjadi, bukan kehendakku. Amin Bapak Ibu. Ya, Anda boleh minta, Anda boleh berencana, Anda boleh memperhitungkan. Tapi ingat, rencana Tuhan jauh lebih sempurna.
Bahkan Salomo dengan kemampuannya, dengan hartanya, dengan wisdomnya, dia tidak pernah merancang satu jubah yang jauh lebih indah daripada rumput-rumput yang sehari ini ada, besok dibuang dalam api. Rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Mau hidup dalam rencana Tuhan? Ya, salam kanan kiri. Jangan rencanain sendiri. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Jangan pernah bilang terlambat. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Amin. Gak ada kata terlambat. Tuhan itu memang lambat, tetapi dia tidak akan pernah terlambat. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Segala sesuatu akan indah tepat pada waktunya. Tuhan kalau kerja pakai time frame. Tuhan kalau kerja pakai waktu Tuhan kok gak pernah tahu. Minta sama Tuhan gak apa-apa. Berencana dalam hidupmu harus. Tetapi ingat, bukan itu yang paling sempurna. Biarkan rencana Tuhan yang terjadi. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Yang berikutnya, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Ini perikop yang indah buat saya. Ini tuntunan buat hidup saya. Ya kita baca, 2, 3. Apa katanya? Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan? Terusin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang stop. Semua itu maksudnya apa? Kata semua itu maksudnya apa? Apa yang kau makan, minum, pakai. Kebutuhan hidup dicari sama mereka bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini bukan Zifki yang ngomong, ini Yesus yang ngomong. Jadi kalau saudara masih punya prinsip cari makan, maka engkau bukan bangsa yang mengenal Tuhan. Bangsa yang mengenal Tuhan seharusnya nggak begitu. Bangsa yang mengenal Tuhan tidak cari makan. Makanmu, apa yang kau makan, minum, pakai, firman Tuhan katakan, bukan di depan, tapi dia akan ada di belakang mengikuti saudara. Jadi yang ada di depan apa? Coba kita lihat terusin. Apa katanya? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. So then gimana caranya? Cari dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semuanya akan tambahkan dalam hidupmu. Ayat 33, ayo kita baca. 2, 3, apa katanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Semuanya itu engkau makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan. Maka saya dalam hidup Bapak Ibu, saya gak pernah cari makan. Karena saya terlalu percaya orang yang cari makan tidak pernah bisa jadi orang yang berkualitas. Saudara, pegawai yang cari makan berkualitas enggak? Enggak, karena orang yang cari makan, dia akan selalu bertanya apa yang saya dapat dan enggak pernah tanya apa yang sudah saya berikan. Orang yang cari makan, dia tidak pernah bisa menjadi manusia yang berkualitas. Even itu hamba Tuhan, even itu pendeta. Even itu orang-orang yang berdiri di mimbar, kalau sudah berdiri di mimbar ini cari makan, saya mau kasih tahu pelayanannya tidak pernah berkualitas Bapak Ibu. Dia akan lihat ini gereja gede atau gereja kecil. Dia lihat ini persembahan kasih gede atau kecil. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, dia lihat ini orang kaya atau orang miskin. Dia akan punya perbedaan. Waktu dia berhubungan sama orang, dia tanya, ada nggak yang bisa menguntungkan dari dia untuk aku? Kalau enggak, kayaknya biasa-biasa aja sama dia. Tapi kalau dia tahu berharap keuntungan, maka dia akan menjadi orang yang sangat menghormati. Itu orang cari makan. Makanya jangan cari makan, cari kehendak Tuhan. Maka apa yang kau makan, minum, pakai ada di belakangmu mengikuti saudara. 2009 Tuhan minta saya keluar dari pilot, kemudian saya melayani Tuhan. Kenapa saya jawab iya? Iya, karena saya tidak cari makan dalam hidup ini. Saya cari kehendak Tuhan. Tadi pagi saya share, zona nyaman buat banyak orang pada umumnya saat mereka punya gaji.
Saat mereka ada sesuatu yang bisa dia hitung setiap bulan. Tapi buat saya zona nyaman itu adalah di mana aku melakukan kehendak Tuhan. Itulah zona nyaman saya. Karena saya tahu waktu saya melakukan kehendak Tuhan, saya sedang bertugas untuk Tuhan. Maka Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup saya. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang aku makan, apa aku minum, apa yang aku pakai. Amin saudara. Kebutuhan hidup itu Tuhan akan bilang, ini bagianku. Saya bilang sama anak-anak saya, jangan jalanin cita-citamu, jangan jalanin cita-citanya papa, jalanin cita-citanya Tuhan. Jadi seperti yang Tuhan mau. Maka saat engkau jadi seperti yang Tuhan mau, kau kuliah di tempat yang Tuhan mau, percayalah berapapun biayanya Tuhan pasti adakan buat kita. Amin saudara? Iya, jangan khawatir, jangan dibalik-balik. Kita malah saya mau cari makan, saya mau cari uang untuk anak saya sekolah, saya mau cari. Kau bukan bangsa yang mengenal Tuhan. Bangsa yang mengenal Tuhan, dia sadar betul Bapaknya itu tahu bahwa dia membutuhkan segalanya buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. So then hari ini jangan khawatir. Kenapa khawatir? Nggak memperhitungkan apa yang Tuhan buat. Kenapa khawatir? Nggak sadar siapa dia. Kenapa khawatir? Nggak tahu bahwa yang namanya kekhawatiran adalah kebodohan. Bilang sama saya khawatir. Bilang sama saya khawatir. Salam lagi kanan kiri bilang bodoh. Amin saudara. Bodoh. Kenapa khawatir? Karena merasa waktunya paling tepat, rencananya paling hebat. No, Tuhan punya rencana jauh lebih hebat. Tuhan punya waktu jauh lebih tepat. Kenapa khawatir? Karena dia cari makan. Tadi pagi saya bilang, kenapa gak merasakan kasih Tuhan? Gak mau hidup dalam penyediaan Tuhan. Maunya cari sendiri. Hidup dalam penyediaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19 bilang, aku Allahmu akan memenuhi segala kebutuhanmu seturut kekayaan dan kemuliaan. Bukan berarti terus kita bermalas-malasan. No, bukan itu orang beriman. Orang yang beriman, orang yang gak cari makan waktu dia bekerja, dia jadi yang terbaik. Dia kerja dengan hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin saudara. Ya, kinerjanya pasti hebat, disiplinnya pasti luar biasa. Itu orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, ayat yang ke-34. Ya kita baca. Matius 6 ayat yang ke-34 bilang apa? Sebab itu apa? Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sehari cukuplah untuk. Sekali lagi kesusahan sehari cukup. Sekali lagi apa? Salam kiri kanan depan belakang. Bilang sama dia, yang cukup buat sebulan itu gaji. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Gak usah dipanjang-panjangin Bapak Ibu. Gak usah khawatirkan hari esok. Kenapa kita khawatir? Karena Anda ambil bagian yang menjadi bagiannya Tuhan. Hari esok bagian Tuhan, bukan bagian saudara. Hari esok itu urusannya Tuhan, bukan urusan saudara. Hari ini saja kau jadi yang terbaik. Hari ini saja kau punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik dan jadi yang terbaik. Amin saudara. Gak usah urusin hari besok. Kalau hari besok masih ada, besok ada Tuhan. Pastikan saja selama kita hidup dengan Tuhan, hari apapun itu baik adanya. Amin saudara. Gak usah khawatirkan. Jangan Anda overthinking. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Iblis paling senang saudara overthinking. Iblis paling senang saudara khawatir. Hari ini jangan mau khawatir. Bilang sama saya, jangan pikirkan hari besok. Lagi. Jangan pikirkan hari besok. Yang kompak, apa? Salam kanan kiri yuk. Bilang sama dia, karena kamu belum tentu sampai besok. Ya enggak? Hah? Emang saudara pasti sampai besok GR amat? Belum tentu. Ngapain kita pikirin sesuatu yang harusnya Tuhan yang pikirin? Biarkanlah hari esok itu apa? Bagiannya Tuhan. Hari ini jadi bagian kita. Punya kesempatan, ada kesempatan jadi yang terbaik. Permuliakanlah dia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya waktu engkau lepas dari kekhawatiran, apapun persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, persoalan itu akan membangun hidupmu jauh lebih indah, akan membuat engkau jadi lebih kuat. Justru dalam persoalan engkau punya pengalaman yang indah dengan Dia. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan